Oke, kali ini kita masih melanjutkan bahasan kita tentang gerak berpapasan atau gerak bersalipan. Dan di konten-konten sebelumnya kita sudah membahas gerak berpapasan atau gerak bersalipan untuk gerak benda atau kendaraan yang bergerak secara mendatar atau horizontal. Nah, kali ini kita akan membahas gerak berpapasan atau gerak bersalipan pada arah vertikal. Nah, misalkan ada dua buah benda, benda A dilempar ke atas dengan kelajuan awal V0A, dan benda B dilempar ke bawah dengan kelajuan awal V0B. Ya. Nah, kalau begini, maka pada suatu saat kedua benda ini tentu akan berpapasan atau bertemu. Ya. Nah, jarak benda A sampai di titik pertemuan adalah SA, dan jarak benda B sampai di titik pertemuan adalah SB. Kedua benda ini, A dan B, itu terpisah sejauh D. Bagaimana analisisnya? Nah, ini mirip dengan yang mendatar atau horizontal sebenarnya. Nah, tapi ini kecepatannya tidak konstan. Ya, kecepatannya tidak konstan. Nah, kita tinjau pada saat di titik pertemuan ini, pada saat kedua benda sudah mencapai titik pertemuan, maka tentu ini kedua benda ini bergeraknya bersamaan. Ya, jadi pada kasus ini kedua benda itu bergerak bersamaan. Jadi start saat bersamaan. Maka waktu tempuh sampai di titik pertemuan baik benda A maupun benda B itu sama. Karena bergeraknya bersamaan sebagaimana pada gerak yang horizontal kemarin, ya. Nah, maka karena bergeraknya bersamaan, maka TA sama dengan TB. Waktu tempuh benda A dan benda B sampai di titik pertemuan itu sama. Kemudian jarak tempuh benda A kalau kita jumlahkan dengan jarak tempuh benda B sampai di titik pertemuan tentu sama dengan jarak pemisah antara kedua benda ini, yaitu D. Jadi SA tambah SB pasti sama dengan D. Ya. Jadi panjang ini tambah panjang ini tentu sama dengan D. Ya kan? Nah, tadi kita singgung bahwa masing-masing benda ini itu bergerak kecepatannya tidak konstan. Nah, maka ini terkait dengan konsep sebelumnya, yaitu gerak vertikal. Bahwa benda A itu mengalami gerak vertikal ke atas, sedangkan benda B mengalami gerak vertikal ke bawah. Ya, kita sudah bahas tentang gerak vertikal, baik gerak vertikal ke atas maupun ke bawah secara khusus. Silakan kalian simak di konten-konten sebelumnya. Ya. Nah, maka tentu persamaan-persamaan yang ada pada gerak vertikal ke atas maupun ke bawah itu nanti kita akan gunakan, ya. Oke, langsung saja kita masuk pada latihan soal. Nah, terdapat dua buah batu yang akan dilempar bersamaan. Batu pertama dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Batu kedua dilempar ke bawah dari sebuah gedung dengan kelajuan awal 4 meter per sekon. Jika jarak antara kedua batu 72 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama, jadi kita mau cari waktunya, ya, agar waktu tempuh sehingga kedua benda ini bisa bertemu. Nah, kita gambarkan, ya, kita gambarkan. Jadi kita misalkan ini batu yang dilempar dari permukaan tanah ke atas, kelajuan awalnya 20 meter per sekon. Jadi kita misalkan itu sebagai benda A, batu A dilempar ke atas dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Ya. Kemudian benda B dilempar dari atas gedung ke bawah dengan kelajuan awal 4 meter per sekon. Nah, seperti ini gambarnya, ya, secara sederhana. Nah, kita langsung gunakan kedua persamaan dasar tadi, ya. Nah, kita mau cari waktu, ya, TA atau TB sama, ya, waktu tempuh agar kedua benda itu bertemu. Nah, maka kita bisa mulai dengan persamaan dua ini, ya, SA tambah SB sama dengan D, jarak tempuh benda A sampai di titik pertemuan tambah jarak tempuh benda B sampai di titik pertemuan itu sama dengan jarak pemisah antar kedua benda. Nah, benda A itu mengalami gerak vertikal ke atas.
Nah, persamaan jarak untuk gerak vertikal ke atas yaitu V0T kurang 1/2 GT kuadrat. Kita gunakan kurang karena benda mengalami perlambatan. Ya, jadi V0A kali TA kurang 1/2 GTA kuadrat untuk benda A. Tambah benda B mengalami gerak vertikal ke bawah. Nah, persamaan jarak tempuh untuk gerak vertikal ke bawah adalah V0B. V0 sama ya, V0T, tapi di sini menggunakan tambah karena bendanya mengalami percepatan. Jadi benda A ke atas mengalami perlambatan, benda B ke bawah mengalami percepatan, maka dia menggunakan tambah. 1/2 GT kuadrat, jadi V0BTB tambah 1/2 GTB kuadrat. Sama dengan D, D-nya adalah 72 meter. Ya. Nah, maka tinggal kita masukkan. Nah, jadi V0A-nya 20 ya, kali karena TA sama dengan TB dan itu yang kita mau cari, kita misalkan T ya karena sama. Jadi V0A-nya 20T, 20 TA-nya T ya misalkan 1/2 G 1/2 kalau G-nya kita pakai 10 maka 10 T kuadrat tambah V0B adalah V0B-nya 4 ya, 4 TB. Tadi TA sama dengan TB itu yang kita mau cari. Kita misalkan T ya. Tambah 1/2 G-nya kita gunakan juga 10 karena sama ya pada ruang yang sama. T kuadrat sama dengan 72. Nah, maka ini min 1/2 10T kuadrat itu akan saling menghilangkan dengan ini ya. Tambah 1/2 10T kuadrat ini. Maka tinggal 20T ya tambah 4T sama dengan 72. 20T tambah 4T adalah 24T ya. Jadi sekali lagi ini hilang ya. Ini hilang. Maka tinggal 20T tambah 4T sama dengan 72, yaitu 24T sama dengan 72 ya. Maka T-nya adalah 72 bagi 24, yaitu 3. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan benda A atau benda B karena sama ya, untuk atau agar kedua benda ini bisa bertemu, yaitu 3 detik. Jadi benda bergerak selama 3 detik baru bertemu. Ya.